قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan limpahannya sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholat di mana kaum muslimin di seluruh dunia melaksanakannya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, izinkanlah kami selaku khatib mengajak kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan ketakwaanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan menjadi lebih tentram, lebih tenang, dan kebahagiaan dunia akhirat akan didapat dengan bertakwa. Salawat serta salam marilah kita panjatkan puja dan salat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita seringkali terbiasa membacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai hidup bahagia? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanna hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Yang pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah. Keluarga penuh sakinah, mawaddah warahmah. Putra-putrinya soleh dan solehah. Jiwa raga semangat untuk ibadah. Harta melimpah ruah, bisa digunakan untuk haji dan umrah ke Mekah, serta berziarah ke Nabi Muhammad SAW di Madinah, dan meninggal dalam keadaan
kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah berkah dan dapat mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia tidak akan cukup, namun matematika Allah dapat mencukupinya. Bagaimana tidak? Jika sebulan penghasilan kurang dari 1 juta, harus menghidupi 5 anaknya, namun bisa cukup. Tidak hanya itu, karena berkah rezeki yang halal, anak-anaknya juga menjadi orang yang dapat dibanggakan. Rezeki yang halal merupakan tanda hidup bahagia. Kedua adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah. Dalam bahasa Jawa disebut dengan trimo imbadum, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memiliki banyak rezeki, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya tidak bahagia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim juz 2 halaman 30, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qad na'ahu bima ata. Sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa aqdaru an la tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Artinya, lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki mobil harus bersyukur karena masih banyak orang yang naik motor dan tidak mampu membeli mobil. Mereka yang naik motor harus bersyukur karena masih banyak yang naik sepeda dan tidak mampu membeli motor. Orang yang naik sepeda juga wajib bersyukur karena masih ada yang berjalan kaki dan tidak mampu membeli sepeda. Begitu juga orang yang berjalan harus selalu bersyukur karena masih ada yang tidak bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Orang yang memiliki sifat qanaah menunjukkan hidupnya bahagia dan tidak susah. Ketiga adalah taufiquhul ila ta'at, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan, ibadah dan taat kepada Allah. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 7, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Yang artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Menurut Imam At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan juz 21 halaman 191, Allah akan menolong orang yang beramal sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang menuntut ilmu, mengajar di lembaga keilmuan, orang yang memakmurkan masjid dan sesamanya. Mereka lah orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah dan hidupnya akan diwarnai dengan kebahagiaan. Keempat
ketiga adalah orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dimasukkan ke dalam neraka. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah atau menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan Allah dalam ketaatan dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Jawadun karimun malikun ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amarakum rabbana wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin fada'ani bi nafsihi wa tadani malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin sallallahu alaihi khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa rada'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadaka al muwahhidin wa ansur man nasara ad-din wa khudh man qadara al muslimin